Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Sabahul khair, sabahan nur. Ya, naharukum sa'id, sa'idun mubarak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Ya, walaupun dalam hal ini dengan suasana yang berbeda. Nah, itu kita laksanakan dengan dua tahap atau dua strategi. Yang pertama kita menggunakan secara tatap muka, dan di sisi lain kita juga masih menjalankan pembelajaran secara daring atau lewat YouTube ataupun Zoom untuk lebih mengefektifkan pembelajaran kita dan juga mengefektifkan tujuan belajar kita khususnya dalam pelajaran bahasa Arab. Anak-anakku sekalian kelas 8, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas berkaitan dengan pembagian kata ya dalam judul Yaumiyatuna fil Madrasah atau keseharian kita di sekolah. Ini berkaitan tentang fahmut tarakib atau pemahaman kita tentang struktur daripada bahasa Arab. Ya, kalau misalnya di bahasa Inggris ada yang namanya grammar, kalau di bahasa Arab ada yang namanya an-nahwu. Nah, di nahwu itu mempelajari tentang tarakib ataupun susunan-susunan kata. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita lihat slide-slide selanjutnya. Ya, di sini ada quote yang ingin Mister sampaikan kepada kalian, bahwasannya pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Ya. Jadi dengan untuk mengubah dunia dengan cara apa? Ya, dengan cara kita memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, jadi jangan sampai berpikiran, Mister, saya mah cewek dan ujung-ujungnya kita nanti di dapur juga. Tidak seperti itu. Karena kelak kita akan memiliki yang namanya generasi-generasi penerus, khususnya anak. Ya, jikalau anak kita dididik dengan tidak dasar pengetahuan, maka kita pun tidak akan bisa mendidiknya dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita seperti biasa dalam hal ini untuk meningkatkan kosakata terkait dengan pembelajaran bahasa Arab dan juga untuk melatih kita dalam berpikir kritis dengan disajikan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Maka ketika ada yang kalian kurang pahami atau tidak bisa, silakan bisa ditanyakan, baik itu secara japri ataupun lewat kolom komentar ya. Oke, selanjutnya. Ini pembelajaran kita yang kemarin terkaitan dengan al-kalimat. Ada berapa pembagian kalimat? Ada yang masih ingat? Silakan jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Jadi ini adalah pembelajaran, kita sedikit mereview terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran kita di minggu lalu tentang al-kalimah ataupun kata. Nah, dalam hal ini kita mengetahui kata terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu ada yang namanya al-ismu, yang selanjutnya ada yang namanya al-fi'lu, yang ketiga itu ada yang namanya al-harfu. Adapun al-ismu di sini itu kata nama atau kata benda. Kemudian al-fi'lu sendiri itu artinya kata kerja, sedangkan al-harfu itu kata tugas. Ya, kalian sudah mengetahui berkaitan dengan contoh-contoh dari setiap pembagian ini. Ya, ingat, jangan lupa diingat dan jangan lupa dipahami. Pembagian kata ada 3, al-ismu, al-fi'lu, dan juga al-harfu. Nah, contoh-contoh dari setiap mereka atau dari setiap pembagian kata tersebut adalah, yang pertama al-ismu contohnya Muhammad, kemudian al-fi'lu contohnya qara'a atau membaca, kemudian al-harfu contohnya min, ila, dan juga fi ya dalam hal ini. Oke, bisa dilihat ya. Itu min, ila, fi. Yang bisa sampaikan di sini hanya beberapa saja. Ya, hanya beberapa contoh saja. Adapun masih banyak lagi. Contohnya Muhammad, Aisyah, Zainab, maktabun, kurrosatun, kitabun, qalamun, dan lain sebagainya. Ya, ini hanya sedikit sebagian saja. Jadi silakan nanti bisa dicari oleh kalian semua. Selanjutnya, nah ini merupakan macam-macam kata. Kemudian bahwasannya tadi setelah pembagian kata ya ada al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Maka di al-fi'lu sendiri itu ada pembagiannya lagi. Ya, memiliki 3
ada pembagiannya berupa 3 bagian. Yang pertama, kata ini atau kata kerja ini berdasarkan waktu ya dia memiliki 3 bagian atau dalam hal ini macam-macamnya. Yang pertama ada al-fi'lu al-madhi, yang kedua ada yang namanya al-fi'lu al-mudhari', dan yang ketiga ada yang namanya fi'lul amr. Ingat-ingat, al-fi'lu al-madhi, al-fi'lu al-mudhari, dan juga fi'lul amr. Atau dalam hal ini al-fi'lul madhi menunjukkan tentang kata kerja lampau, al-fi'lul mudhari tentang kata kerja yang akan datang, contohnya yang ada di bawah. Kemudian fi'lul amr yang merupakan kata kerja perintah. Ketika kita berbicara tentang qara'a, kata kerja lampau, maka qara'a artinya membaca. Ketika masuk ke kata kerja lampau menjadi artinya telah membaca. Begitu juga yaqra'u, berbeda. Berarti dia sedang membaca atau akan membaca. Tapi kalau iqra, kata karena ia merupakan kalimat perintah, maka bacalah. Ya, oke, sudah bisa dipahami? Ya, jika ada yang kurang dipahami, silakan bisa ditanyakan ya, agar kita tidak tersesat di jalan. Kita tidak tersesat ketika memahami pembelajaran-pelajaran yang lainnya. Oke, anak-anakku sekalian. Ini at-tatbiq ataupun praktisnya, ada contoh di hadapan kalian. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Mister akan bagi kepada 4 sekat di sini. Silakan analisis contohnya masing-masing ya, yang jawaban atau komentar paling tinggi di setiap kelasnya kita akan berikan nilai tambahan ya. Oke. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Zahaba termasuk apa? Ismun, fi'lun, atau harfun? Nah, karena zahaba ini artinya pergi, maka ia termasuk fi'lun. Muhammadun ismun. Ila termasuk harfun. Al-madrasah karena ia bentuknya madrasah, benda ya, maka ia termasuk ismun. Ya, itu untuk cara menganalisisnya. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, ini kita masuk kepada pembelajaran kita yang baru di pertemuan kali ini, yaitu tentang aqsamul jumlah, yaitu pembagian kalimat. Kalau tadi bahasa Arab al-kalimah itu artinya kata, maka ini al-jumlah artinya kalimat. Atau ketika kita mendefinisikan, al-jumlah adalah kalimat yang tersusun yang memiliki dari 2 kata atau lebih dan juga memiliki makna. Ingat, kata kuncinya memiliki dari 2 kata atau lebih dan memiliki makna. Jadi susunan kata-kata dia minimal 2. Contoh ya, Ujang ganteng atau Ujang jamilun. Itu sudah merupakan kalimat. Itu sudah merupakan jumlah ya. Dan dia memiliki makna, ada artinya. Oke, nah dalam hal ini kalau misalnya tadi kita berbicara sebelumnya tentang al-kalimah atau kata, jadi satuannya. Tapi kalau ini kita sudah masuk ke dalam susunan daripada kata-kata tersebut atau yang diartikan sebagai al-jumlah. Al-jumlah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Ingat-ingat, al-jumlah al-ismiyah. Ya, kemudian yang kedua itu ada al-jumlah al-fi'liyah. Ya, apa arti daripada keduanya? Perhatikan di slide selanjutnya. Ingat, pembagian jumlah ada 2. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah, ya, yang kedua ada al-jumlah al-fi'liyah. Oke. Bisa dilihat anak-anakku sekalian, di situ ada al-jumlah al-ismiyah, ada al-jumlah al-fi'liyah. Ya, apa definisi atau makna dari keduanya? Yang pertama, kalau misalnya al-jumlah al-ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan ismun. Berarti suatu kalimat yang diawali dengan ismun. Contoh maktabun, masjidun, kitabun, dan lain sebagainya. Nah, maka pola kalimatnya adalah ismun plus ismun. Contohnya bisa dilihat di layar kaca kalian, yaitu al-masjidu kabirun. Ya, al-masjidu kabirun. Oke, berarti al-masjidu itu kan termasuk ismun. Maka ia dinamakan jumlah al-ismiyah karena ia merupakan kalimat yang diawali dengan ismun. Cukup mudah bukan?
untuk mengartikannya ya. Jadi apa itu jumlah ismiyah? Yang diawali dengan ismun. Apa itu jumlah fi'liyah? Nah, ini jumlah fi'liyah. Selanjutnya, wait. Apa itu al-jumlah al-fi'liyah? Jadi susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi dia diawali dengan kata kerja. Dia pola kalimatnya adalah fi'lun fa'ilun. Nah, ini tidak usah membahas terlebih jauh dulu berkaitan dengan apa namanya fa'ilun dan juga maf'ul. Kita lihat saja contohnya. Kalau tadi jumlah ismiyah diawali dengan ismun yaitu al-masjid, maka al-jumlah fi'liyah diawali dengan fi'lun ya atau kata kerja. Di sini ada kata jalasa dan juga ada qoro'a. Oke, ini ya berkaitan dengan pembagiannya. Oke, anak-anakku sekalian, nah maksud di situ ada kata fa'il, itu artinya subjek. Ya. Kalau misalnya jalasa itu termasuk predikatnya. Ya, jadi kata kerjanya jalasa al-ustadu sebagai subjek orang yang mengerjakannya. Gitu. Kan bacaannya sama seperti bahasa Inggris ya, dibalik-balik dari segi artinya tersebut. Oke, jadi kita sudah mengetahui al-jumlah atau kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah, yang kedua al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau nama. Ya, contoh Muhammadun jamilun. Termasuk apa? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Artinya silahkan ditulis kalau dia termasuk ismiyah apa fi'liyah. Yang menjawab nanti akan dapat poin. Oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il ya atau kata kerja. Nah, itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Mister tutup ya, di sini ada dua kata lagi. Tadi udah satu kata. Ya, kemudian di sini ada dua kalimat, silakan analisis. Yang pertama termasuk apa, yang kedua termasuk apa. Nanti ditulis di kolom komentar. Silakan sertakan nama kalian, nama ya. Kemudian jawaban 1, jawaban 2. Oke, yang paling atas 5 orang teratas akan bisa tunjuk. Oke. Yang pertama zahaba al-mudarrisu. Ya. Zahaba al-mudarrisu. Ya. Sebutkan termasuk jumlah ismiyah apa fi'liyah. Oke, yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua ya. Doroba al-talibu. Doroba al-talibu. Jadi ada dua. Kemudian satu lagi terakhir. Ya, doroba al-talibu tadi yang kedua. Yang ketiga al-ustadzu mahirun. Al-ustadzu mahirun. Oke. Itu cukup 3 pertanyaan. Silakan analisis daripada ketiga soal tadi termasuk jumlah ismiyah apa fi'liyah. Berarti ada 4 ya. Oke, yang pertama tadi, yang kemudian yang ketiga yang Mister sebutkan tadi. Ya, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa isi absensinya yang ada di deskripsi. Terima kasih. Tetap semangat. Tahiyah Arabiyah Hamasa. Syukran. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallahu fikum wa ma'an najah. Berkah untuk kalian dan sukses selalu untuk ujiannya. Oke, sedikit bisa sampaikan untuk ujiannya. Jadi silakan hafalkan berkaitan dengan tentang as-sa'ah atau jam. Itu karena dominan soalnya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua tentang keseharian di sekolah. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentang itu kata dan juga kalimat. Ya, pembagian kata dan kalimat. Jangan lupa kosakatanya juga yang pernah disampaikan silahkan bisa difahami kembali. Terima kasih. Good luck.